Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Auliatul Faizah dan rekan saya Rian Bayu Saufi dan Siti Aisyah. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori permintaan Islami. Permintaan menurut ekonomi Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah rogbah fil al-syai. Diartikan juga sebagai jumlah barang yang diminta. Islam tidak menganjurkan permintaan terhadap suatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan, kemubaziran. Bahkan Islam memerintahkan bagi yang sudah mencapai nisab untuk menyisihkan dari anggarannya untuk membayar zakat, infak, dan sedekah. Dan selanjutnya permintaan dapat dibagi menjadi dua macam, yakni yang pertama permintaan absolut. Permintaan absolut adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa, baik yang bertenaga beli atau berkemampuan membeli maupun yang tidak bertenaga beli. Dan yang kedua permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai kemampuan membeli. Faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' menjelaskan bahwa hal-hal yang mempengaruhi terhadap permintaan suatu barang antara lain: 1. Keinginan atau selera masyarakat terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. 2. Jumlah para peminat terhadap suatu barang. 3. Kualitas pembelian. 4. Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang. 5. Cara pembayaran dilakukan tunai atau angsuran. 6. Besarnya biaya transaksi. Perbedaan teori permintaan konvensional dengan permintaan Islam. Terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Di antaranya perbedaan utama antara kedua teori tersebut tentu adalah mengenai sumber hukum dan adanya batas syariah dalam teori permintaan Islam. Permintaan Islam berprinsip pada entitas utama, yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, dalam ekonomi konvensional, filosofi dasarnya terfokus pada tujuan keuntungan dan material. Hal ini wajar saja karena sumber prinsip ekonomi konvensional adalah akal manusia yang tergambar pada daya kreatif. Kurva permintaan yang pertama penurunan kurva permintaan menurut Misnan DKK 2008 173. Kurva permintaan menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah yang diminta. Dengan kata lain, perubahan jumlah barang yang diminta disebabkan oleh penurunan harga. Yang kedua, kurva permintaan barang halal. Kurva permintaan diturunkan dari titik persinggungan antara kurva identification, kurva de Beden-Lang. Semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Yang ketiga, kurva permintaan barang halal dan pilihan halal haram. Dalam pilihan yang dihadapi adalah antara barang halal dan barang haram, maka optimal solutionnya adalah customer solution. Semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah yang diminta. Dan selanjutnya, konsekuensi intertemporal konvensional. Konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam waktu, yaitu pada masa sekarang, periode pertama, dan masa yang akan datang, periode kedua. Konsumsi intertemporal dalam Islam menunjuk pada Munzer Kaf yang mengembangkan pemikiran ini dengan asumsi bahwa Islam adalah agama yang dilaksanakan masyarakat, kewajiban berzakat, tidak ada riba dalam perekonomian, adanya murabahah dan pelaku ekonomi dan
dan para pelaku ekonomi harus bersikap rasional dan bisa memaksimalkan keselamatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi